Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Poco, yaitu adalah Poco F4. Jadi kita akan lakukan reviewnya, kita akan bahas bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Poco F4 ini guys. Ini dia adalah Poco F4. Jadi kita sudah gunakan HP ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya. Kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat Instagraman dan lain sebagainya, itu sudah pasti aman banget secara performance. Saya tidak ada komplain dengan chipset Snapdragon 870-nya. Itu sudah good job banget lah guys untuk performance di harga 5 jutaan ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kamera di smartphone ini, di mana kamera dari smartphone itu sudah sangat bagus banget ya guys. Jadi kualitas kamera belakangnya sudah ada OIS, itu juga sudah sangat membantu banget dan good job banget untuk Poco memberikan OIS di HP Poco F4-nya ini yang merupakan penerus dari Poco F3. Dan kualitas kameranya termasuk oke banget ya guys. Saya tidak ada komplain untuk kualitas kamera di harga 5 jutaan dari Poco F4 ini ya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya. Oke guys, ini kita uji coba kamera depan dari Poco F4 kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Untuk kualitas gambarnya, mikrofonnya, audionya, silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco F4 kalau kita gunakan buat vlogging. Apakah oke atau tidak oke? Ya silahkan ya guys, tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco F4 kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Kita pegang pakai tangan tanpa bentuk tripod, gimbal dan lain sebagainya. Mikrofon juga mikrofon internal dari Poco F4. Apakah oke atau tidak oke? Ya silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco F4. Ya kita gunakan ini, kita juga cobain buat turun tangga seperti apa. Apakah oke atau tidak oke? Nah, stabil tidak stabil ya sebenarnya ini kembali lagi ya. Ini adalah masalah tergantung tangan kalian juga, bisa pengaruh karena nggak ada OIS-nya juga di kamera depannya. Silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco F4 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Poco F4 kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, mikrofonnya, audionya, apakah oke atau tidak oke. Dan kita pegang pakai handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat bagaimana OIS-nya, apakah stabil atau tidak, silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Poco F4 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera ultrawide dari Poco F4 kalau misalnya kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide Poco F4. Menurut kalian apakah oke atau tidak oke kalau kalian buat vlogging seperti ini? Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Poco F4 ini. Menurut kalian oke, tidak oke? Silahkan terus di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dan belakang dari Poco F4 menggunakan fitur dual video dari Poco F4. Menurut kalian bagaimana? Apakah kualitasnya oke atau tidak oke kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini? Apakah audionya oke atau tidak oke? Kita memang tidak keras banget ya. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang dan kamera utama, kamera depannya ya guys. Untuk kalau kalian buat vlogging seperti ini, kalau kalian mau buat vlog, menurut kalian apakah oke atau tidak oke? Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan maupun kamera belakang dari Poco F4 ini ya guys. Silahkan ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi layar dari smartphone ini yang sudah menggunakan layar AMOLED Full HD Plus 120Hz yang sudah nyaman banget buat kalian pakai buat sehari-hari, mau buat scrolling, mau pakai buat Instagraman, Twitteran, sudah good job banget, nggak ada masalah. Kita pasti aman banget lah guys untuk pemakaian sehari-hari. Layarnya juga bagus buat nonton Netflix dan good job banget ya guys. Kemudian dari sektor speaker, di sini sudah dilengkapi oleh dual speaker di bagian atas dan di bagian bawah.
Itu dual speaker, good job banget. Untuk kualitas audionya juga bagus, sudah dilengkapi Dolby Atmos juga. Good job banget buat Poco F4 ya guys. Kemudian dari sisi baterai life itu termasuk cukup awet ya guys untuk dipakai sehari-hari. Kalian pasti tidak akan kehabisan baterai selama kalian tidak pakai buat gaming nonstop ya guys. Kalau kalian pakai buat gaming nonstop ya mohon maaf itu akan cepat banget untuk habisnya. Kalian bisa lihat di tes gaming kemarin kita sudah buktikan untuk performance baterai life-nya ketika diajak bermain game. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai buat sosial media itu pasti bisa banget buat seharian meskipun kapasitasnya cuma 4500 mAh doang ya guys. Kemudian selain baterainya yang termasuk cukup awet bisa dipakai seharian, ternyata waktu chargingnya juga cepat banget ya guys. Jadi HP ini sudah dilengkapi oleh fast charging 67 watt yang artinya kalian bisa ngecas dari 10% ke 100% itu hanya dalam waktu sekitar 50 menit aja ya guys. Jadi sudah good job banget lah untuk Poco F4 ini ya guys. Kemudian HP ini juga sudah dilengkapi oleh fitur security dari side fingerprint scanner, kemudian ada face unlock, kemudian juga sudah ada NFC, kemudian juga sudah 5G ready, kemudian juga sudah ada air blaster. Jadi ini termasuk komplit banget di harga 5 jutaan ya guys. Kemudian build quality dari HP ini juga bagus dan desainnya termasuk cukup bagus di kelas harganya ya guys. Jadi sudah good job lah untuk Poco F4 ini ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Poco F4 ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang kita temukan selama penggunaan ya guys. Kekurangan pertama dari HP ini adalah dari sisi software keyboard di HP ini yang menurut kita agak kurang bagus banget. Jadi ini kayak kemarin kita contoh ya, waktu kemarin kita isi untuk login account-nya Genshin Impact, dia untuk isi angkanya, kita nggak bisa lihat nih angka yang kita isi berapa nih. Dia menutupi seluruh layar dan itu sangat disayangkan banget. Dan ini semoga Poco memperbaiki isu bug secara keyboard software-nya ya guys. Jadi mungkin itu bisa diakali dengan ganti keyboard, tapi ya itu sebenarnya tidak men-solve sebagian besar problem yang digunakan oleh orang awam ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bicara dengan orang tech yang memang ngerti ganti keyboard bisa, itu mungkin bisa akan solve. Tapi kalau misalnya kalian ketika baru pertama kali beli HP atau misalnya baru cobain HP Poco dan menemukan bug seperti itu kan mengganggu ya guys. Dan ya semoga Poco juga memperbaiki bug-bug itu ya guys. Mungkin juga ada bug lain yang kita masih belum ketemu yang mungkin saja dialami oleh user lain dan itu mungkin perlu diperbaiki oleh Poco ya guys. Kemudian HP ini juga tidak mendukung slot micro SD. Jadi kalau misalnya kalian mau beli storage di sini, untungnya Poco menyediakan yang storage 256 GB. Kalau misalnya kalian memang merasa cukup 128 GB, ambil yang 128 GB aja. Tapi kalau memang kalian butuh storage lebih besar, ambillah yang 256 GB karena tidak ada slot micro SD yang artinya kalian bisa menambah storage tambahan ya guys. Kemudian kalau kita berbicara secara gaming, sebenarnya manajemen panas di HP Poco F4 ini termasuk bagus. Tapi pembuangan panasnya itu ke layar ya guys. Jadi kalau kita lihat ketika kita uji coba gaming itu ketika kita rasakan di layarnya itu memang terasa panas ya guys. Jadi agak disayangkan banget, harusnya sih saya lebih suka kalau misalnya pembuangannya ke belakang. Kenapa? Karena kalau ke layar itu akan kurang bagus dalam jangka panjangnya dan ini sudah kejadian tidak hanya di HP Poco F4 ini, tapi kita kemarin sudah sempat coba juga HP Poco lain yang baru keluar di 2022 itu juga sama di layar. Jadi agak disayangkan aja sih guys. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini untuk bermain game itu perlu kalian waspadai juga ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah Poco F4 ini layak atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian kualitas review dari HP Poco F4 ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk HP Poco F4 ini adalah HP yang worth it untuk kalian beli di harga 5 jutaan. Menurut kita, dari segala kelebihan maupun kekurangannya, ini adalah HP yang worth it untuk dibeli karena memang punya value yang bagus banget di kelas harga 5 jutaan. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Vicky Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.